Kecanggihan teknologi tidak membuat para pelaku kejahatan kehabisan akal. Menggunakan teknologi, kejahatan justru dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Baru-baru ini terkuak kasus extortion, kasus pemerasan bermodus pornografi online. Tidak tanggung-tanggung, korbannya mencapai ratusan jumlahnya. Alih-alih memperoleh kepuasan seksual, korban justru diperdaya oleh pelaku. Terjepit, korban tak punya pilihan selain memenuhi keinginan para pelaku. Tentu saja dengan mengirimkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Lantas bagaimana para pelaku menjalankan aksinya? Ikuti penelusuran kami. Kasus ini berawal 6 Februari lalu saat salah seorang anggota sindikat ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Berasal dari Sidrap, Sulawesi Selatan, pelaku digelandang ke Mabes Polri Jakarta guna diselidik atas laku kejahatannya. Beraksi tidak seorang diri, pelaku berperan sebagai pembuat akun media sosial palsu. Dibantu dua temannya yang masih buron, sindikat pelaku cukup meresahkan jagat dunia maya. Menggunakan telepon seluler yang kini menjadi barang bukti, para pelaku beraksi mencari mangsa. Jika terjerat, mangsa masuk dalam perangkap pemerasan yang menjadi modus kejahatan. Tidak tanggung-tanggung, ratusan orang telah merasakan sulitnya keluar dari jerat jahat para pelaku. Jadi dapat kami informasikan di sini bahwa Unit 2 Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada awal Februari 2019 lalu telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana sextortion atau pemerasan secara online atau lebih dikenal dengan pornografi online dengan cara penyediaan jasa layanan video call seks atau VCS melalui media sosial dan dilakukan oleh 3 orang tersangka. Jadi saat ini di hadapan kita, rekan-rekan sekalian, ini adalah 1 orang tersangka berinisial SF dan masih ada 2 tersangka lagi yang dalam status DPO. Adapun penangkapan dilakukan pada tanggal 8 Februari lalu, tahun 2018 di wilayah Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa tersangka telah memulai menawarkan jasa VCS ini adalah sejak awal bulan Februari 2018. Jadi kurang lebih bisa rekan-rekan media ketahui dari jasanya ini sudah ada tarif-tarif tertentu yang mereka lakukan selama kurang lebih dari sejak Februari 2018 sampai tertangkapnya kemarin di tanggal 6 Februari 2019, ya, kurang lebih hampir 1 tahun atau 12 bulan ini. Korban sengaja menggunakan Facebook yang sudah mengikuti jasa VCS video call seks sekitar 100 lebih, jadi sudah banyak sekali yang dijadikan korban, ya. Pelaku beraksi dengan peran masing-masing. Polisi menuturkan dalam setiap aksinya, para pelaku telah membekali diri dengan sejumlah akun palsu di beberapa jejaring media sosial. Lewat chatting di media sosial, pelaku menawarkan layanan video call seks kepada korban. Setelah menyetujui melakukan layanan video call seks, korban lantas dihubungi oleh pelaku. Selama proses video call berlangsung, pelaku akan memantau reaksi-reaksi dari para korban. Saat korban terlena menikmati video seks itulah, para pelaku kemudian merekam kegiatan seks yang tengah dilakukan korban. Menyimpan video porno milik korban, pelaku lantas melakukan pemerasan untuk mengirimkan sejumlah uang. Pelaku pun mengancam akan menyebarkan video milik korban kepada orang terdekat. Berdasarkan informasi tersebut, kami mencoba mendatangi Mabes Polri Jakarta, tempat awal penyidikan dimulai. Jadi yang bersangkutan atau pelaku ini membuat akun-akun yang sifatnya palsu. Jadi Facebook, kemudian membuat satu akun palsu yang tentunya menarik. Jadi dia mengambil foto-foto yang ada di Instagram yang diduga seperti model. Misalkan dia ambil foto-foto itu,
kemudian membuat satu akun palsu, dan setelah itu dia melakukan pertemanan. Jadi pertemanan kepada siapapun dia random, siapapun diajak pertemanan. Setelah itu dia akan melihat bahwa siapa saja teman-teman yang ada yang sudah di-approve, kemudian dilihat identitasnya. Kemudian apabila identitasnya sudah jelas, kemudian mendapatkan handphone, dia melakukan semacam chat ya di Messenger itu. Kemudian setelah itu dia menawarkan untuk video call seks, jadi bisa dalam bentuk video. Kemudian seolah-olah yang bersangkutan adalah seorang perempuan, padahal sebetulnya pelaku ini adalah laki-laki. Ketika korban sudah terpancing untuk melakukan video call seks tadi, kemudian si korban itu juga terperdaya, jadi melakukan semacam ikutlah melakukan pornografi. Pada saat itu dia melakukan perekaman. Nah, pada saat merekam itu, setelah itu dia mengancam bahwa Anda sudah direkam dan akan dikirimkan kepada keluarganya, kemudian kepada teman-temannya. Akhirnya diperas untuk mengirimkan sejumlah uang gitu. Oke, baik. Saya perlu tanya ini Pak Dhani, proses video call-nya itu apa yang dilakukan oleh tersangka kepada korban? Maksudnya apakah menampilkan foto-foto saja atau apa yang ditampilkan pada saat Jadi ada dua penawaran. Jadi pada saat dia berhasil komunikasi melalui Messenger itu, kemudian chat, menawarkan bahwa kepada korban apakah ingin melihat hanya setengah body saja dalam kondisi ketelanjangan atau full body. Itu ada tarifnya. Jadi 100.000 untuk setengah, kemudian kalau full 300.000. Tapi setelah si korban ini mengirim sejumlah uang 300.000 itu. Nah, kemudian setelah korban itu terperdaya mengirim uang tadi 300.000, kemudian dia melakukan chat. Jadi seolah-olah video call itu dari pihak perempuan tadi. Jadi dia menggunakan dua handphone. Satu handphone yang tadi untuk video call tadi, sebetulnya satu itu adalah untuk memperlihatkan seolah-olah itu adalah perempuan. Padahal dia mengambil dari situs-situs porno yang ada di internet, kemudian dimanfaatkan untuk melakukan video call seks tadi. Nah, setelah ada komitmen tadi, kemudian korban terperdaya ikut juga melakukan pornografi, betul. Akhirnya direkam oleh si pelaku, dan itulah yang hasil rekaman itulah yang dimanfaatkan untuk mengancam korban untuk mengirim sejumlah uang. Jadi mengirim yang pertama misalkan 5 juta, berikutnya diancam lagi untuk mengirim 5 juta, bahkan ada satu korban yang sampai 35 sampai 40 juta untuk mengirim uang tadi. Pelakunya dari fakta-fakta yang kita temukan ada 3 orang. Kemudian korbannya pun cukup banyak. Ini yang memprihatinkan. Jadi rata-rata memang korban ini mungkin malu untuk melakukan pelaporan kepada kepolisian. Jadi yang kita terima saat ini adalah 2 pelapor. Tetapi hasil dari laboratorium forensik kita, dari bukti digital yang kita temukan di handphone yang bersangkutan, itu kurang lebih sudah hampir ratusan korban yang menjadi pemerasan oleh si pelaku. Dalam kajian kriminologi, pemerasan adalah modus yang biasa dipilih dan dilakukan para pelaku kejahatan. Modus pemerasan lewat jejaring media sosial terjadi lantaran interaksi berlebihan antara pelaku dengan korban. Tanpa menyaring informasi yang diberikan, dianggap lumrah, media sosial kini disesaki informasi yang vulgar. Prof, bisa dijelasin nggak sih Prof, akhir-akhir ini kan ada modus baru kejahatan sextortion. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sextortion ini? Extortion, pemerasan itu sebenarnya bukan kejahatan baru, tapi bentuk-bentuk kejahatan yang sudah lama. Dan biasanya dilakukan di antara 2 orang yang memang sudah ada interaksi antar pribadi. Jadi hampir tidak pernah extortion itu terhadap orang yang tidak dikenal sama sekali. Jadi antara pelaku dengan korban saling mengetahui. Atau paling tidak
informasi tentang korban diketahui oleh yang memeras, gitu kan. Ini yang harus diperhatikan, dan biasanya berhubungan dengan rahasia yang dimiliki oleh korbannya. Betul. Itu yang dieksploitasi oleh pelaku. Umum kan kalau extortion, pemerasan itu dilakukan oleh pelaku yang sebenarnya sudah mengenal korban, Iya. tapi mungkin saja ada mediasi orang lain yang melakukan pemerasan. Tapi sekarang tuh ada pemerasan yang modusnya video call seks nih, Ya, Prof. ya, ya. Sextortion jadinya. Apa yang membedakan? Ya sebetulnya sama aja. Ketika orang melakukan komunikasi membahas masalah seksualitas itu kan Betul. biasa. Tapi ketika kemudian dia melalui media sosial, melalui telepon direkam, nah kemudian rekaman tadi bisa dijadikan alat untuk mengatakan itu loh, di situ suka ini, suka ini, suka itu. Itu yang kemudian yang menjadi masalah. Sebetulnya berhubungan dengan perkembangan teknologi. Oke, Gitu. betul. Prof bilang tadi perkembangan teknologi yang menyebabkan adanya sextortion. Korban ini yang sering menjadi target, segmentasi mungkin ya. Ini yang seperti apa, Prof? Ya tergantung dari preferensi pelaku. Oke. Jadi ada juga yang sifatnya memang bersifat pribadi, tapi ada juga yang bersifat terorganisasi. Oke. Memang pekerjaannya mencari korban-korban untuk diperas, Seperti itu sindikat. lebih terorganisasi. Gitu. Tapi ada juga banyak yang karena hubungan antar pribadi. Momen-momen seperti apa sih yang dijadikan celah untuk para pelaku melakukan kejahatan ini? Sekarang kan ada tuh dating online atau kegiatan media sosial seperti apa yang sebenarnya Jadi sebetulnya ketika interaksi tadi memberikan peluang untuk terjadi interaksi yang kemudian disalahgunakan. Baik. Jadi kuncinya adalah interaksi. Orang yang berinteraksi dengan pihak lain yang kemudian bisa menjadi pelaku itu yang kemudian rentan menjadi korban. rentan menjadi korban. Tapi orang yang tidak berinteraksi di media sosial lebih aman. Gitu. Sama dengan perkosaan. Banyak terjadi di antara target dari pemerkosa itu orang-orang yang dia kenal atau sudah diamati. Sehingga orang-orang yang cenderung aktivitas di luar rumah atau dengan orang lain jarang, itu kemudian menjadi korban juga kemungkinannya kecil. Oke. Gitu. Jadi tergantung makanya bentuk interaksi sosialnya itu yang sangat menentukan. Betul-betul. Ini kan karena terkait teknologi, Prof. Interaksi seseorang mungkin dalam teknologi, contohnya sering memposting sesuatu yang sifatnya privacy dan vulgar. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sih, Prof, akhir-akhir ini orang tuh mudah sekali memposting sesuatu yang sebenarnya bersifat vulgar? Ya, gini. Bentuk interaksi baru secara virtual itu ada dimensi pertama yang berinteraksi merasa anonim, tidak diketahui oleh orang lain, gitu kan. Kemudian dia mempunyai semacam dorongan yang bersifat Butuh pengakuan. seperti olahraga ekstrim gitu, karena kemudian diketahui oleh orang banyak, ya itu kemudian ada semacam kepuasan yang berbeda gitu. Ada-ada saja tindak kejahatan saat ini. Modusnya mulai beragam. Teknologi memang sifatnya dapat mempermudah pekerjaan manusia, namun cenderung juga dapat merusak kebiasaan manusia. Hendaknya masing-masing kita mulai menjaga diri, menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak. Tentu saja guna menghindar dari jerat-jerat kejahatan online. Dari Jakarta, Dian Silitonga, Jenny Van Prapta, Kompas TV, Jakarta.